Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Abdul Hanif, Kepala SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Dalam hal ini akan menyampaikan strategi dalam rangka untuk meningkatkan prestasi siswa, pengembangan prestasi siswa dengan berpegang teguh pada visi sekolah. Antara lain di dalam visi sekolah tersebut yaitu unggul, kompetitif, kolaboratif di era global, berlandaskan iman dan takwa. Yang kita rumuskan dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan penguatan akademik. Nah, di dalam penguatan akademik ini ada yang namanya pembelajaran yang kita bentuk dalam pembelajaran inovatif. Ini adalah amanah dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana penerapan metode pembelajaran yang berbasis proyek, berbasis masalah, yang mengasah keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif siswa. Ini dilakukan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran tentunya, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan guru. Kemudian ada yang namanya program bimbingan belajar tambahan. Mengadakan bimbingan belajar tambahan ini setelah jam sekolah. Kemudian untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian yang kedua, setelah kita berbicara tentang penguatan akademik melalui pembelajaran inovatif, program bimbingan belajar tambahan, ada juga dengan pengembangan non-akademik. Nah, di dalam pengembangan non-akademik ini ada yang namanya ekstrakurikuler unggulan. Bagaimana dengan ekstrakurikuler unggulan ini? Sekolah menyediakan berbagai pilihan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Antara lain baik bidang olahraga, bidang seni, bidang musik, keterampilan teknologi, dan seterusnya. Nah, pembinaan intensif pada ekstrakurikuler ini juga penting untuk mendukung partisipasi dalam kompetisi lokal untuk bisa berkompetisi secara lokal, nasional, bahkan internasional. Kemudian untuk pembinaan soft skill, kita menyisipkan pembinaan karakter dan keterampilan non-akademik seperti komunikasi kepemimpinan dan kolaborasi melalui kegiatan OSIS, pramuka, dan program lain yang berbasis kepemimpinan dan sosial. Ini kita laksanakan ketika kita sudah melaksanakan pemilihan OSIS, ada yang namanya program latihan dasar kepemimpinan LDK bagi anggota OSIS. Kemudian kedua, dalam pengembangan akademik ada yang namanya pengembangan P5 yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalah pentingnya selain itu ada pengembangan literasi. Di dalam pengembangan literasi ini menuntut bagaimana budaya literasi ini di SMP Negeri 2 ini semakin hari semakin baik. Ini diwujudkan dengan hasil rapor pendidikan tahun ini 100 nilainya dengan program-program yang sudah kita upayakan. Antara lain pembiasaan. Pada saat pembelajaran awal, anak-anak dibiasakan untuk membaca 10 menit, kurang lebih 10 menit, jadi bacaan-bacaan fiksi maupun non-fiksi. Kemudian pada saat anak-anak sholat duha juga ada yang namanya spanda literasi, anak-anak juga membaca literasi melalui online yang sudah disiapkan oleh tim rangka untuk meningkatkan kompetisi siswa. Di lingkungan sekolah, setiap bulan bahasa kita mengadakan lomba-lomba. Antara lain lomba membuat cerpen, lomba membuat teks pidato, berpidato, membuat puisi, kemudian mendongeng. Itu yang dilakukan dalam pengembangan literasi di sekolah kita. Kemudian dalam pengintegrasian nilai keagamaan. Jadi pembiasaan ibadah di program SMP Negeri 2 Bandar Lampung
adanya program sholat duha berjamaah bagi yang Islam, sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat Jumat, ada keputrian. Ini pembiasaan bagi siswi yang pada saat hari Jumat. Kemudian membaca ayat-ayat pendek. Kemudian yang non-muslim juga diberikan pendampingan keagamaan rohani melalui guru-guru non-muslim di perpustakaan. Nah, di samping kegiatan pembiasaan ibadah aja namanya kegiatan imtak yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, hari Jumat. Kemudian yang keempat tentang kolaborasi dan pihak eksternal. Nah, ini di dalam rangka untuk meningkatkan prestasi siswa, sekolah bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau institusi luar. Misalnya ketika kita mengikuti lomba Ki Hajar atau pengembangan lomba OSN atau O2SN. Artinya dengan kita melakukan kerjasama dengan pihak luar, kita mempersiapkan untuk bisa berkompetisi dalam level nasional bahkan internasional. Yang kelima terkait dengan fasilitas infrastruktur dan teknologi. Jadi pengembangan sarana dan prasarana itu memperkuat fasilitas belajar seperti laboratorium IPA, laboratorium TIK, kemudian ada ruang olahraga, dan akses teknologi agar siswa dapat berkembang optimal di bidang akademik maupun non-akademik. Bahkan ada yang namanya laboratorium atau tempat untuk sanggar sastra, kesenian. Nah, itu juga kita siapkan untuk siswa. Tentunya juga lapangan-lapangan untuk mempersiapkan anak untuk keterampilannya di olahraga. Kemudian penerapan sistem digitalisasi. Ini melalui sistem aplikasi. Pada saat kita melaksanakan asesmen, sudah ada aplikasi yang berkaitan dengan itu. Bahkan untuk presentasi siswa, kehadiran guru, juga sudah mengalami digitalisasi. Bahkan sampai proses supervisi monitoring di kelas, di ruang guru, juga menggunakan digitalisasi. Proses pembelajaran pun kita fasilitasi melalui WiFi di kelas. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi yang berkala. Tentunya adalah tugas kepala sekolah, seorang manajer dalam kompetensi kepala sekolah, salah satunya adalah kompetensi profesional. Di dalam kompetensi profesional tentunya laksanakan refleksi, evaluasi terhadap kinerja akademik maupun non-akademik. Ini dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal, terstruktur. Sehingga pada saat itu kita bisa melaksanakan yang berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir terkait dengan penghargaan dan apresiasi, tentunya memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik guna memotivasi siswa lainnya untuk terus berkembang. Maka sekolah membudayakan setiap kegiatan upacara hari Senin langsung diikuti dengan penghargaan ketika siswa tersebut mendapatkan medali, mendapatkan prestasi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Nah, selain itu kami menekankan pentingnya kolaborasi. Kami berusaha menciptakan budaya bekerja sama, kolaborasi, dan bersinergi dengan stakeholder warga sekolah. Dengan membangun sinergi ini, kami berharap setiap siswa dapat mengembangkan potensi terbaiknya dan siap berkompetisi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Kompetitif dalam artian positif, di mana mereka tidak hanya berlomba untuk menjadi yang terbaik, tapi juga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Dengan visi yang kami pegang teguh, kami yakin bahwa SMP Negeri 2 Bandar Lampung mampu mencetak generasi yang unggul, kompetitif, dan kolaboratif, siap menghadapi era global tanpa melupakan akar spiritual dan moral mereka. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.